Genjer. Ini dia. Halo sobatku, salam jojo mata Krina. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, semangat pagi dan selamat beraktivitas. Udah lama juga rasanya Nandi Cisa nggak masak genjer ya. Setelah musnah kemarin tuh genjer-genjer yang di depan rumah kita, sebenarnya di belakang yang habis disemprot Bapak Cisa. Ini setelah pasang besar udah pada tumbuhan lagi genjernya di belakang rumah ya. Dari tadi dari Jasa terduduk termenung memikirkan apa yang enak dimasak, enak di lidah ya kan. Kalau lagi badan gak fit ini rasanya makan apapun kurang enak aja. Setelah aku pandang-pandang dari jendela ternyata ada genjer sini yang melambai-lambai. Akhirnya aku pikir-pikir sepertinya genjer itu dimasak, tumis belacan, pedas, sedap nih kayaknya ya kan. Dari kemarin sebenarnya saya mau ngambil nih genjer, cuman gak ada sepatu boot. Bapak Cesa pergi ke kebun terus, jadi saya mikir panjang kalau nggak pakai sepatu boot takut mendelep kakinya malah nggak bisa keluar lagi dari Cesa. Karena beginilah kondisinya ya, ini lagi pasang surut sebenarnya, cuman dia memang begini selalu dia di bagian belakang samping ini. Pokoknya bagian yang belum kena timbun dia pasti seperti ini. Apalagi kalau udah kena pasang besar, udah pada tenggelam pun dari Cesa di sini. Jadi ya tadi Nadi Cesa lihat ada sepatu buat Bapak Cesa, udahlah saya berkelana lah dulu di belakang ini mencari nih genjer. Karena bunganya pun sudah mekar-mekar menguning seperti itu, makin menggugah selera Nadi Cesa pengen masak sambal bacem tumis belacan pedas. Jadi sobatku adanya yang nggak suka sama genjer ini. Tapi kalau orang yang jarang atau belum pernah makan genjer, tiba-tiba nih masak sendiri genjer, habis itu dia makan, saya rasa dia tidak suka lah. Karena genjer ini agak ribet juga cara masaknya. Dia harus benar-benar dihilangkan bau-bau paretnya, karena dia tumbuh-tumbuhnya kan di tempat-tempat rawa-rawa seperti ini ya sobatku. Kalau nggak bagus kita cara mencucinya, cara membersihkannya, masih kerasa dia bau-bau paretnya. Ada berbagai macam cara sih untuk mengolah ini genjer. Ada yang diremes-remes pakai air garam sampai airnya keluar. Ada juga yang direbus pakai air mendidih. Ada yang disiram aja pakai air panas. Habis itu diperas. Ya bebas aja sih. Yang penting dia air getah-getahnya itu bisa keluar dan dia tidak meninggalkan bau-bau paretnya seperti yang kita lihat di depan comberan. Tapi ini bukan comberan juga ya, ini memang bekas dari air-air pasang. Memang air di belakang ini nggak pernah surut-surut, jadi memang seperti inilah dianya. Lepas itu kalau air getah-getahnya itu tidak bersih, nanti dia memang meninggalkan ada rasa pahit-pahitnya gitu. Apalagi di bagian bunganya, biji-biji bunganya itu kan dia itu banyak mengandung getah. Jadi memang benar-benar harus tahu cara untuk membersihkan si genjer ini agar dia nanti sedap dimakan ya. Jadi seperti inilah kondisi di tempat Nandi Cesa. Kalau udah kena dia air pasang besar, udah mulai tumbuhan lagi nanti si genjer-genjer ini tanpa ditanam. Dia nanti subur sendiri nanti sampai ke depan-depan sampai ke belakang-belakang. Tapi yang di depan kemarin itu yang sebanyak-banyak itu memang Nandi Cesa tanam sih. Cuman Nandi Cesa pikir tidak sesuai penghasilannya dari perjuangannya gitu kan. Jadi satu ikat besar itu pun hanya 1.000. Kadang pun orang cuman ngambilnya 5.000, 5 ikat aja 5.000 atau 10.000. Alamak, oh susahnya untuk mendapatkannya, saya sampai mendelep-mendelep ke dalam paret. Lagian kemarin memang udah lebih tinggi lagi rerumputannya daripada genjernya. Genjernya sudah kalah dengan rerumputan, makanya disemprot habis sama Bapak Cesa. Lepas itu ini tumbuh lagi lah dianya. Nanti kalau udah kena kemarau-kemarau sudah tidak ke pasang-pasang besar lagi, dia nanti akan mati sendiri. Lepas itu nanti pasang lagi dia tumbuh sendiri. Begitulah kerjaan si genjer ini, sama seperti eceng gondok, dia di mana ada air rencah-rencah di situ nanti dia akan tumbuh. Oke lah, kasih kan nanti satu kutip mengutip, sepertinya ini sudah cukup lah karena kami pun cuma makan berdua sama Mbak Cis. Oke, ternyata banyak juga hasilnya ya. Kutip dapat juga ini. Jadilah Mas, kita mau lanjut kasih garam, kita mau remes-remeskan dulu. Nih sampai udah keluar airnya, ini baru kita cuci. Cucinya pun nanti ya
harus lebih diperaskan lagi dia, biar keluar dia pahit-pahitnya. Oke, jadi ini semua ini tidak jadi, nanti saya pakaikan belacan karena saya ini badannya kampungan, gatal-gatal terus, tapi lidahnya suka selera kampung, badannya malah kampungan, jadinya betul-betul gatal-gatal. Jadi nanti saya cuma pakai ikan bilis saja lah. Ini nanti juga nanti saya pecah-pecahkan dia, tidak kita seperti ini, nanti ini ikut kita ulek ya. Jadi ini pakai alia sedikit, bawang putih, bawang merah, nah, tomat. Oke, kita mau ulek. Wow. Kasih garam, kasih penyedap, nanti kita masukkan tempe, dan tempenya memang sengaja tidak nanti kita goreng. Kalau nanti saya pribadi lebih suka tempenya itu yang mentah seperti ini. Oke, lanjut kita masukkan si genjer. Ini dia. Sedikit. Oke, udah masak ya. Ini dia tumis genjernya. Kita makan langsung ini.